Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo, Malam dok, salam Kak Nana. Suaraku jelas nggak? jelas jelas. Jelas ya. Oke, suara Kak Nana juga bagus kok. Oke, Oke, gimana suasana libur dan Natal? ya eh seperti yang dibayangin sih sebenarnya, karena kan kebetulan karena kerja di sekolah kan, jadi liburannya Hmm. lebih awal. Jadi Hmm. pertengahan Desember udah libur. Eh Terus kebetulan emang merayakan Natal juga, jadi dari kemarin sama hari ini keliling keluarga gitu sih. Tapi udah selesai kok Hmm. malam-malam ini. Oh iya, sibuk ya. Banyak acaranya. Iya. Biasanya ada Atau perayaan-perayaan Natal gimana? gitu nggak sih? Gimana? Biasanya ada perayaan-perayaan Natal gitu nggak sih? Setelahnya pun juga. Eh, Iya, harusnya. Biasanya dari tahun ke tahun ada kayak ibadah gitu di tempat ibadah. Tapi karena Hmm. pandemi kan, jadi kan tempat ibadah juga dibatasi orang yang boleh datang. Jadi Hmm. aku sih memutuskan ya udahlah ibadahnya online aja di rumah, Hmm. dicoba dimaknai sendiri gitu. Hmm. Ya, semoga aja dengan kondisi pandemi ini nggak mengurangi esensi dari ininya ya, perayaan Natalnya ya. Wah, semoga, semoga. Oke, oke. So, kita Oke. kembali lagi ya di sesi elaborasa yang ke-15 ya. Ya. Jadi, kali ini yang membawakan adalah saya sendiri, saya Dimas. Saya sekarang sedang melanjutkan studi di psikiatri FKUI RSCM. Dan sekarang saya bersama seorang kakak yang sangat cantik. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak Nana. Oh, iya. Jadi nama panjang sih Marcelina Natania, tapi orang-orang sering panggilnya Nana karena lebih pendek. Jadi dari kecil emang juga nama panggilannya Nana. Sekarang full time kerja jadi konselor di sekolah swasta di Jakarta Barat. Mostly kesibukannya itu aja sih sebetulnya. Sisanya ya masih apa ya bilangnya, bukan klien tapi lebih ke kayak orang-orang yang dulu sempet curhat-curhat dan masih butuh kayak apa ya bilangnya kayak butuh kayak pendampingan gitu kali ya sesekali gitu masih sering ngobrol sih tapi bukan secara profesional, maksudnya kayak lebih ke teman sendiri atau temennya temen yang kayak dari beberapa waktu yang lalu udah sering cerita-cerita gitu aja sih. Hmm, karena emang backgroundnya Kanana sendiri juga dari psikologi ya Kak ya. Iya. Mm-mm. Hmm. Nah, karena sekarang ini terkait dengan liburan dan serta juga terkait dengan perayaan Natal dan mungkin tahun baru, kita nih mau mengaitkan juga kondisi saat ini kan pasti lagi berkumpul ya bersama dengan keluarga gitu kan merayakan momen Natal dan mungkin akhir-akhir tahun nanti ya meskipun memang nggak belum boleh yang rame-rame banget ya mungkin bersama keluarga kecil keluarga kecil kita gitu kan sama pengen melanjutkan yang apa kemarin Mas Ari sama Ko Elvin udah ngomongin ya soal bagaimana gangguan mental itu nggak cukup dengan obat-obatan aja tapi juga dengan psikoterapi. Nah kali ini sekarang kita mau mengangkat sebuah tema peran keluarga terhadap gangguan mental ya kan sebenarnya kalau misalnya kayak di judulnya tuh apakah keluarga itu bisa jadi tempat kita pulang ataukah mungkin malah alasan kita untuk lari ya nggak gitu kan Oh, kadang iya. ada yang suka ngeluhin oh keluarga gue toksik banget nih atau keluarga gue kok tapi keluarga gue kok kayak hangat banget ya gitu malah ngedukung Mm-mm. keputusan gue atau apa gitu-gitu kan nah sekarang kita akan ngebahas itu semua ya kak ya. Mm-mm. Betul banget sih. Jadi kan kayak kalau kita lihat di media sosial nih belakangan ini, em, terutama misalnya kayak di Instagram kali ya, orang kadang-kadang suka ngepost kayak gini nih misalnya, apa yang tantenya ngomongin soal dia, ya nggak sih? Maksudnya biasanya yang terkait kayak
tahapan-tahapan kehidupan nih gitu. Ih udah umur segitu kok belum nikah, ih udah nikah kok belum punya anak, iya nanti cuma satu kok nggak dua, ya nggak sih kayak yang apakah itu toksik kah, apakah itu enggak. Jadi mungkin itu juga kurang lebihnya yang bakal kita bahas. Maksudnya kayak apa sih sebenarnya peran keluarga itu terhadap kondisi kesehatan mental seseorang, seberapa masih oke atau kayak yang udah cukup parah, dan khususnya untuk orang-orang yang memang sudah mendapatkan diagnosa mempunyai gangguan kejiwaan atau gangguan mental gitu kali ya dok. Iya, benar-benar banget. Dan aku jadi kayak keinget gitu salah satu postingan di media sosial. Bener ya kayak tadi, jadi keinget anak-anak gitu. Kayak sebel banget kan pasti ketika momen-momen ngumpul keluarga kayak gini, atau kalau kalau aku kan kayak di Lebaran gitu kan, pasti suka dikomentarin macam-macam kan sama keluarga kadang-kadang kan. Ih gendutan ya, kok Ya, kurusan sih gitu. Apa belum dapet pacar sih gitu kan? Atau ya, mana pacarnya? Ya pasti kayak gitu-gitu kan. Kayak ada celutukan-celutukan beracun gitu kan. Rasanya nggak enak pasti kan. iya. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih apa ya hal tersebut keluarga tuh menjadi suatu hal yang penting gitu bagi kesehatan mental seseorang kak? Em, Mungkin nanti kita saling sharing aja kali ya dok. Kalau menurut aku sih Boleh, boleh itu kak. gini. Karena gimana pun seseorang pada umumnya lahir dalam suatu keluarga. Hmm. Kalau kita ngomong orang pada umumnya gitu ya, emang di kondisi-kondisi khusus kayak misalnya satu dan lain hal, kemudian dari kecil seorang anak ini udah tinggal di panti asuhan itu mungkin hal yang berbeda. Tapi kurang lebihnya hampir mayoritas lah di antara kita semua ini hidup di dalam suatu keluarga. Entah Hmm. keluarga kayak kandung ataupun misalnya keluarga angkat, tapi tetap kita hidup dengan orang-orang tertentu yang kita anggap keluarga gitu kan. Jadi kenapa keluarga sangat penting? Basically karena ya dari awal dari mereka lah kita tahu dunia ini seperti apa. Ya nanti kalau kita Hmm. bilang misalnya dari segi tempat tinggal, beda kota pasti beda nuansa. Kemudian apa yang kita tahu tentang dunia itu kan yang dikenalkan oleh orang tua kita atau istilah lainnya Boleh. pengasuh atau caregiver atau guardian, orang tua angkat mungkin atau siapapun orang dewasa yang dari kita kecil mendampingi kita tumbuh besar. Hmm. Kemudian kalau kita Hmm. bilang kayak punya saudara kandung atau enggak, pasti ngefek ya ngasih anak yang anak Hmm. pertama pasti beda sifatnya sama anak yang bungsu, anak yang anak tunggal juga mungkin dia punya pola pikir tentang dunia yang berbeda. Jadi bisa dibilang memang Hmm. keluarga penting banget sih dalam apa ya membentuk kondisi mental seseorang baik yang sifatnya sementara dan juga bisa berlangsung jangka panjang. Kalau emang itu terus berlangsung kan pasti efeknya lebih panjang juga. Hmm. Kalau dari dokter Dina sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan gitu, kayak kenapa ya kita harus ngebahas keluarga gitu? Kenapa sih keluarga Hmm. adalah topik yang memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita gitu? Hmm. Tapi memang setuju banget sih ya, namanya keluarga itu pasti adalah satu lingkungan apa ya, lingkungan paling terdekat lah, circle paling paling utamanya lah diri kita gitu. Meskipun kita mungkin apa ya punya pergaulan yang sangat luas gitu di luar atau segala macam gitu kan, kan ujung-ujungnya pasti kembali lagi ke keluarga gitu. Apalagi seperti yang kata tadi Kak Nana bilang, maksudnya kita tuh terlahir tuh nggak bisa apa-apa gitu. Sebagai seorang bayi kan pasti butuh pertolongan gitu kan, nggak belum bisa nyari makan sendiri, belum bisa buang air sendiri apa segala macam, dan itu pasti ditolong dalam satu keluarga. Ini orang tua kita pertama ya kan, dan dari Betul. situ aja tuh dengan hubungan kayak seorang bayi menyusu pada ibunya aja, itu aja sudah menimbulkan suatu apa ya hubungan tersendiri kan, gitu ya, sudah menimbulkan suatu hubungan tersendiri yang udah memulai suatu perkembangan kondisi mental gitu, atau status mental seorang bayi gitu, yang nantinya akan dibawa-bawa terus sampai berikutnya dan ke tahapan perkembangan berikutnya gitu kan. Dan itu Betul. tentunya sangat mempengaruhi gitu, baik untuk kesehatan mental si orang tersebut, bahkan nggak cuma setelah lahir, sebelum lahir pun juga kadang udah mulai ya kayak ketika bayi itu ada di dalam kandungan gitu kan. Karena ada yang bilang kondisi bayi yang terlalu stres di dalam kandungan gitu misalkan, itu juga mempengaruhi nanti keluaran si bayinya itu sendiri gitu. Udah nggak bisa Iya. memprediksi nantinya kesehatan mental si seorang. Karena memang
itu sendiri kan nantinya akan ada di dalam sebuah keluarga gitu. Makanya penting banget memang sebenarnya keluarga itu terhadap kesehatan mental seorang gitu ya kayak. Mm-mm. Betul sih, Nah, itu mungkin kalau juga nggak apa-apa lanjut terus. ya itu juga mungkin kenapa banyak kalau zaman dulu mungkin buku, zaman sekarang mungkin website, sosial media yang juga menyarankan, oh ibu kalau hamil atau seorang wanita kalau hamil sebaiknya begini, sebaiknya begitu, nggak cuma dari Hmm. apa yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan, tapi juga jangan terlalu stres, kalau bisa jangan terlalu banyak gangguan sana sini gitu kali ya dok. Jadi karena memang bahkan sebelum bayi ini lahir pun kesehatan mental itu somehow udah terbentuk gitu. Kayak si bayi, si janin ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya juga. Betul ya. Dan seperti yang tadi aku bilang, maksudnya pertama kali bayi itu udah menyusu ke ibunya, itu pun sudah menjadi suatu apa ya? Kalau ini kan dibilangnya adalah perlekatan ya kak ya. Maksudnya udah dibilang itu suatu perlekatan antara ibu dan si anak itu sendiri gitu. Yang kalau misalkan nanti kalau cukup itu nanti akan membangun apa ya hubungan baik antara ibu dan anaknya dan juga buat si bayinya itu merasa aman dan juga nantinya akan percaya kepada si ibunya dan itu membangun si anaknya itu menjadi lebih percaya terhadap orang lain gitu kan. Nah, itu pun nantinya akan berpengaruh kan ke depan berikutnya gitu, ke tahapan perkembangan berikutnya gitu. Begitu pula kalau misalkan hal itu tidak terpenuhi gitu, misalkan perlekatannya jelek gitu kan, misalkan apa namanya ibunya nggak ngasih ASI atau mungkin ibunya terlalu sibuk sehingga tidak apa namanya sempat untuk apa gendong lah apa apa gitu atau mungkin anak yang dari bayi udah dititipkan ke panti asuhan gitu misalkan atau neglected. Nah, itu mungkin akan menjadi suatu hal yang berbeda kan gitu dibandingkan dengan seorang anak yang memang perlekatannya cukup baik gitu ya Kak ya. Mm-mm-mm. Betul banget sih, karena ibaratnya kayak yang tadi Dokter Dimas juga udah bilang, namanya bayi baru lahir sangat tergantung dengan orang lain. Ya nggak sih? Kayak kalau Hmm. dia nggak diangkat, dia nggak digendong, ya dia cuma tergeletak gitu kan. Kalau dia lapar, dia cuma bisa nangis. Dan basically sampai kurang lebih bisa dibilang 2 tahunan kali ya, kayak bayi itu benar-benar sangat bergantung sama orang-orang lain, khususnya orang dewasa yang bisa mengasihi dia, yang bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan dia. Karena kan eh, apa yang dia bisa lakukan ya cuma nangis. Dia nggak nyaman karena pampersnya basah misalnya, dia cuma bisa nangis. Dia lapar cuma bisa nangis. Dia merasakan hal-hal lain yang dia nggak nyaman juga cuma bisa nangis. Kalau orang-orang sekitarnya nggak ngerespon, pastinya dia merasa kayak, kok dunia ini gini, terus aku mesti percaya sama siapa ya nggak sih dok? Karena kan sebagai makhluk sosial itu adalah suatu hal yang kita bentuk pertama kali. Rasa percaya terhadap orang lain, rasa percaya itu yang nantinya berkembang menjadi gimana sih kita melihat dunia ini secara umum. Betul, dan terkadang kalau misalkan hal tersebut yaitu hal mungkin bagi orang seringkali kan kayak berpikir kalau mungkin orang-orang yang dulu ya karena memang belum tahu ya satu hal-hal remeh kayak gitu aja tuh kayak udah ya udahlah maunya dibiarin aja lewat gitu. Padahal tuh sebenarnya sangat berpengaruh untuk nanti ke depannya gitu kan ya, baik ke perkembangan kesehatan mentalnya ataupun nanti bisa jadi satu cikal bakal terjadinya gangguan atau permasalahan mental ke depannya. Gitu nggak sih Kak? Betul, betul. Mungkin kalau boleh agak sedikit melenceng sedikit gitu dari topik eh, memberikan kasih sayang dan attachment dengan keluarga gitu. Dulu aku pernah ada klien anak kecil, Hmm. dia didiagnosa speech delay. Ternyata Hmm. alasan dibalik itu sebenarnya kayak perkembangan otaknya secara neurologis tuh baik-baik aja. Tapi ternyata Hmm. hanya, dalam tanda kutip ya, kurang simulasi. Karena di rumah Ah. anaknya cuma dikasih nonton TV, anaknya cuma dikasih iPad, sedangkan semua media itu kan satu arah. Anaknya nggak harus Hmm. ngerespon kan, ke TV atau ke iPad atau ke apapun. Sedangkan kalau memang tektokan sama orang tua, ngobrol gitu kan, anaknya nyautin, babbling, bahasa bayi, tapi kan orang tuanya nanggepin. Jadi kayak kurang lebih mereka udah ngobrol, sedangkan di depan TV, di depan iPad ya nggak bisa dua arah. Itu sih kayak salah satu contohnya. Meskipun ini nggak terlalu nyambung dengan topik kita hari ini.
Enggak kok, nyambung banget malah Kak. Karena kan memang apa namanya yang namanya tadi itu kan yang apa ya? Ini sih satu hal yang pasti nih, maksudnya seringkali kan kadang orang tua tuh datang kayak anak saya kok belum bisa jalan, anak saya kok belum ini dibandingkan dengan anak yang lainnya gitu kan. Memang sih tiap anak itu perkembangannya berbeda-beda ya satu sama lain. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga yang tadi Kanana bilang tentang stimulus gitu. Nah, stimulus ini kan pastinya didapatkan dari keluarga itu dulu gitu loh, karena kan ya seperti yang tadi kita udah bahas ya anak itu pertama kali mendapatkan sesuatu tuh ya dari keluarga gitu, termasuk juga stimulus untuk melakukan sesuatu, mau dia ngomong, mau dia berjalan, mau dia coba untuk duduk gitu kan, tengkurap gitu kan, ataupun segala perkembangan lainnya itu pastinya akan didapatnya dari keluarga dulu atau pengasuhnya terlebih dahulu lah gitu, lingkungan terdekatnya terlebih dahulu gitu kan. Nggak mungkin lah seorang anak kayak dilepas di hutan gitu sendirian gitu tanpa ada bantuan siapa-siapa tuh akan bertahan hidup itu ataupun maksudnya bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik dan normal tuh kayaknya agak sulit ya gitu tanpa butuh bantuan orang lain. Itu karena yang tadi salah satunya kasus yang dari Kanana sudah ceritakan bahwa ya apalagi sekarang ya era gadget gitu kan, mungkin orang tua juga udah sering sibuk, jadinya kayak ya udah setelin YouTube gitu kan, biarin aja anak main HP gitu kan, terus ditinggal gitu kan. Padahal ya itu hal itu menyebabkan jadi kurangnya stimulus untuk anak gitu. Jadi ibaratnya anak tuh nggak bisa belajar apa-apa, nggak tahu apa-apa, ya akhirnya jadi keterlambatan lah itu perkembangannya gitu ya Kak ya. Betul sih. Karena tadi dibahas lebih lanjut ya aku jadi ingat ke depannya anak ini sampai umur tertentu kan akhirnya ngerti apa sih arti kata speech delay karena kan orang sering ngomongin atau kalau mamanya papanya bawa dia ketemu tetangga atau kayak orang lain gitu kan dibilang misalnya tante atau om ini nyapa terus anak ini nggak bisa jawab terus papa mamanya memberi alasan oh maaf ya anak saya speech delay sampai kayak suatu momen tertentu anak ini kan akhirnya ngerti kan apa sih arti kata speech delay dan ternyata itu pun mempengaruhi kepercayaan diri dia kayak oh ternyata ada yang salah ya sama aku ya kenapa orang tua aku kok kayak ngebelain aku punya speech delay ini gitu jadi memang satu hal yang tadinya simple tadinya sederhana tapi efeknya bisa ternyata panjang juga. Iya, tuh kan jadi sebegitu berpengaruhnya gitu loh peran keluarga untuk seorang anak gitu kan. Itu baru dari satu gitu, maksudnya dari perkembangan padahal kan masih banyak lagi kan yang lain-lainnya gitu kan. Kayak kalau nggak salah, kalau terkait dengan perlekatan itu tadi tuh, kalau misalkan memang adanya gangguan tuh pada setiap tahapan perlekatan, itu nantinya juga akan mempengaruhi karakter dari si anaknya ke depannya, ya kan kayak misalkan seorang anak yang memang dari awal tidak diperkenalkan atau kurang lah perlekatannya, biasanya kan 2 tahun pertama tuh kan perlekatan paling penting sama ibu ya. Misalkan dalam 2 tahun pertama dia tidak cukup tuh perlekatannya sama ibu gitu kan. Nah dia akibatnya ya jadi itu tadi merasa kurang bisa percaya sama orang gitu kan, menjadi seorang pribadi yang mungkin bisa dibilang paranoid gitu terhadap orang lain gitu dan segala macamnya gitu. Dan itu tentunya akan menjadi cikal bakal yang tadinya cikal bakal suatu permasalahan kesehatan mental nantinya ke depannya gitu. Jadi memang sebegitu pentingnya gitu peran keluarga gitu ya Kak ya. Iya. Kebetulan karena kerja di sekolah juga kali ya. Jadi kadang ada pola tertentu nih, kayak misalnya kalau kita ngelihat anak SD berperilaku agak beda dengan anak SD lainnya. Kan kalau kita ngomong populasi gitu, pasti kan ada anak-anak tertentu yang nampaknya secara umum perkembangannya oke nih, maksudnya sesuai dengan umurnya. Ada yang enggak. Terus ketika kita cari tahu, ya itu sih kembali ke yang itu tadi, kayak di banyak kasus permasalahannya sebenarnya bukan otaknya, bukan secara neurologis atau memang dia terlambat berkembang, tapi ya memang mungkin orang tuanya terlalu sibuk atau ya kayak yang tadi kita udah sempat bahas juga kayak mungkin stimulus yang diberikan itu kurang tepat gitu sih. Jadi memang dari awal banget udah sangat penting. Terus yang kayak tadi kita sempat bahas juga kayak tentang rasa percaya terhadap orang lain itu kan bisa dibilang satu manusia misalnya, terus kita punya lingkaran kecil yaitu keluarga kita. Lingkaran ini kan makin lama makin besar.
Um, Hmm. Kayak di sekolah kita mungkin kenal 10 orang, 20 orang. Nanti di SMA satu kelas udah bisa sampai 40 anak sekelas misalnya kan. Nanti setelah selesai SMA juga makin besar lagi, makin besar lagi. Jadi memang hal yang tadinya sepele mungkin nampaknya, tapi efeknya bisa gede banget ya dok. Iya, betul. Dan itu pun juga nantinya itu dari bayi terus bayi terus nanti jadi anak-anak balita gitu kan yang nantinya ke usia prasekolah terus usia sekolah itu semua nanti benar-benar dipengaruhi lah sama keluarga tuh perkembangan itu tadi ya kan. Bahkan kayak selain tadi pola asuh itu juga pola perilaku yang ada di keluarga tuh juga berpengaruh banget. Kan ada tuh dulu mungkin kita kenalnya kayak ada yang apa sih permisif ya, pola-pola asuh di Mhm. dalam keluarga, terus ada otoriter gitu-gitu kan, yang itunya tentunya nanti akan membentuk karakter dari si anaknya itu tadi gitu. Makanya dan akhirnya mempengaruhi ke kesehatan mentalnya juga, bagaimana dia berpikir ke orang lain, terus bagaimana nanti dia mengelola kesehatan mentalnya dia sendiri dan segala macamnya gitu. Dan kayak Mhm. dari Oke. Hmm? dari situ mungkin kita kenal istilah, mungkin pernah dengar juga kali ya apa Mhm. tentang apa natur versus nurtur ya kak ya. Nah itu bisa Iya. ya, maksudnya perbedaannya sebenarnya apa sih? Mungkin kan sering-sering dengar tuh, apalagi kayak sekarang ini kan seminar parenting tuh lagi hits banget ya. Kayak Iya. orang tua milenial gitu kan kayak semakin ngeh sama betapa pentingnya sih perkembangan seorang anak ataupun kesehatan mental anak dari sedari dini gitu kan. Nah, bisa dijelaskan nggak Kak tuh gimana? Oke, mungkin aku coba jelasin lebih banyak, mungkin lebih ke faktor lingkungannya kali ya. Kalau faktor nature, Hmm. faktor genetik, mungkin dokter belajar lebih banyak tentang itu. Tapi aku coba kasih tahu dulu kayak perbandingannya itu apa, perbedaannya itu gimana. Lebih ke gini sih, Hmm. kayak kita semua lahir gitu ya sebagai seorang individu kan pasti membawa sesuatu yang sifatnya bawaan dari orang tua kita. Misalnya Hmm. kayak secara gen kita bisa melihat orang tinggi atau pendek atau kayak punya gen badannya besar atau enggak dan lain-lain gitu kan. Misalnya fitur muka juga biasanya kan mirip papa atau mirip mama kayak gitu. Jadi Hmm. ada sesuatu yang memang kita bawa dari orang tua kita nih, termasuk termasuk kayak hal-hal yang berkaitan dengan otak kita secara neurologisnya gitu. Jadi secara biologisnya memang ada bawaan tertentu. Kayak misalnya Hmm. orang tua ada bawaan penyakit jantung, biasanya kan juga menurun gitu kan. Memang ada Hmm. beberapa gangguan kesehatan mental yang juga bisa diturunkan secara gen. Jadi kayak kita punya potensi untuk um, apa ya, untuk bisa apa sih bilangnya, untuk kayak punya gangguan mental yang sama dengan orang tua kita. Jadi kayak gen, bawaan gen kita punya kecenderungan lebih besar. Tapi yang kedua juga ada faktor lingkungan. Misalnya ada orang mungkin kita bandingin dengan kayak kecenderungan penyakit fisik kali ya supaya lebih lebih kebayang gitu. Misalnya kita punya gen untuk jadi orang yang diabetes. Jadi misalnya kayak gula darah kita lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Tapi kalau selama hidup kita menjaga, kita nggak kayak yang setiap hari, setiap kali makannya manis-manis terus, kayak cake, terus minuman manis segala macam, otomatis si nature ini juga diimbangin dengan nurture kita yang oke gitu kan. Jadi kalau dua-duanya mengarah ke sana kan baru nanti kita benar-benar jadi diabetes gitu kan. Hmm. Jadi kurang lebihnya kayak gitu sih. Kita punya sesuatu yang sifatnya bawaan, genetis dari orang tua kita punya kecenderungan lebih untuk bisa mempunyai gangguan mental tertentu, tapi balik lagi juga faktor lingkungannya seperti apa. Kalau memang dalam tanda kutip baik-baik saja, kita punya support system yang bagus, kita punya anggota keluarga yang sangat mendukung atau sahabat, teman kerja pun juga bisa jadi support system yang bagus kan. Jadi basically Hmm. orang-orang yang tadi di lingkaran-lingkaran kita itu kalau memang mendukung kesehatan mental kita, ya bisa jadi penyeimbang dari faktor nature-nya. Jadi faktor penyeimbang dari Hmm. faktor genetisnya. Benar banget Kak, dan itu benar-benar kayak, dan lagi-lagi itu kembali lagi kepada keluarga kan, ujung-ujungnya gitu kan.
Maksudnya benar-benar dari tadi yang udah dijelaskan Nana mengenai nature ataupun nurture, nah itu semua terjadi pada keluarga gitu. Dan memang benar banget dalam nature genetik itu sangat berpengaruh gitu. Pertama kayak ya pasti kan apa namanya seorang itu kan jadi kayak gitu kan ada sel persatuan antara sel sperma dan sel ovum gitu kan. Dia akan membawa genetik dari ayah dan ibunya, kromosom dari ayah dan ibunya dan akhirnya bersatu gitu. Nah, itu termasuk ke dalam beberapa yang terkait dengan kesehatan mental, mungkin kayak inteligensi, karakter, terus juga status mental seseorang itu juga terbawa tuh dalam genetik tersebut gitu. Tapi ya bukan berarti abis itu kita keteplok gitu kan kayak orang tua kita gitu kan. Misalnya orang tua kita A sama B gitu terus kita jadi AB gitu, enggak gitu. Maksudnya hal tersebut lagi-lagi seperti yang tadi Kanana bilang kembali ke nurture-nya gitu, ke lingkungannya. Dimana yang pertama itu pasti dari keluarga terlebih dahulu gitu. Dan memang pada beberapa penyakit atau gangguan-gangguan mental itu juga memang kebanyakan diturunkan secara genetik. Misalkan beberapa kasus seperti skizofrenia, bipolar, itu dan beberapa gangguan mental lainnya itu memang bisa diturunkan secara genetik. Namun, sekali lagi, bukan berarti ini udah pasti 100% akan sakit kayak gitu nanti ke depannya. Ya, seperti yang tadi Kanana contohkan tentang diabetes, nah, kembali lagi ke lingkungannya, ke nurture-nya. Kalau misalkan seorang itu memang punya ya selain dari lingkungannya baik, misalkan dianya sendiri juga mungkin punya ketahanan mental yang cukup baik, gitu kan, pembelajaran yang cukup baik, gitu kan, dan refleksi yang baik, itu mungkin dia juga tidak akan terhindar gitu dari gangguan-gangguan mental tersebut, gitu ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ada komen dari Kak Saputro. Mau minta solusi ke Dokter Dimas. Saya sudah 3 bulan ada masalah anxiety, capek banget. Lebih ke lingkungan kerja dok, yang toksik. Pas dengar ada omongan langsung anxiety. Langsung GERD-nya kambuh. Mau respon dulu dokter? Wah ini kayaknya out of topic ya dari kan kita ngomongin keluarga, tapi ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau misalkan anxiety, cemas dan anxiety dan GERD itu memang saling keterkaitan ya. Dan itu seperti yang sudah saya sama Dr. Lydia ceritakan ya. Kita waktu itu pernah sesi di Elaborasa 2 ke-13 itu kan juga ngomongin bahwa kesehatan mental dan fisik itu saling keterkaitan gitu. Jadi memang bisa itu rasa cemasnya itu mungkin bisa ditimbulkan dari si lingkungan kerja yang toksik dan itu juga memperparah jadi GERD-nya gitu. Jadi muncul GERD-nya. GERD itu kayak mah gitu kan, kayak mah tapi asam lambungnya naik ke atas gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan ini tentunya pembahasannya akan panjang ya, nggak bisa cuma lewat di sini aja gitu kan. Mungkin kalau misalkan memang udah sangat mengganggu, itu bisa konsultasi aja dulu ke profesional dulu. Boleh ke psikolog ataupun ke psikiater gitu. Tapi yang jelas, kalau GERD-nya itu nanti bisa minum obat lambung kayak biasa untuk mengurangi gejalanya, tapi itu tidak akan membaik kalau misalkan sumber stresor utamanya itu tidak diatasi gitu. Jadi lebih baik tetap ke profesional terlebih dahulu dan nggak bisa cuma konsultasi lewat online kayak gini aja, kurang nanti. Gitu. Ya, gitu aja sih kalau dari aku. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.